Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Lentera Minggu Katolik di RRI Pro 1 Pontianak 104,2 FM atau di media streaming baik di Facebook RRI Pro 1 Pontianak. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memulai Lentera Minggu Katolik pada hari ini dengan tema Ave Maria dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur dan terima kasih atas rahmat-Mu. Karena dengan berkat kemuliaan-Mu dan pada masa Paskah ini, dengan perantaraan Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Bunda Maria, Engkau memberikan kami makna bahwa penyelamatan karya agung-Mu kepada kami umat manusia adalah suatu rahmat dan berkat dan merupakan cinta kasih yang luar biasa dari Dikau kepada umat manusia. Berkatilah kami para pendengar dimanapun kami berada, agar kami dengan mendengar Lentera Minggu Katolik ini memperoleh pengetahuan iman yang mampu kami wartakan dengan penuh cinta kasih, dan kami menjadi terang dan garam untuk mewartakan firman dan sabda-Mu dimanapun kami berada. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat Paskah. Pada masa Paskah ini kita tetap masih merayakan masa Paskah selama 50 hari, nanti ditutup pada Hari Raya Pentakosta. Tetapi pada bulan ini kita juga bersama-sama Bunda Maria untuk merayakan atau berdoa bersama Bunda Maria, karena pada bulan 5 ini dikhususkan bagi berdoa bersama Bunda Maria atau bulan Maria. Lebih tepatnya dikenal dengan bulan Maria. Dan pada bulan Maria ini para umat Katolik sedunia berdoa bersama Bunda Maria, mengkhususkan berdevosional untuk berdoa atau memanjatkan doa-doa kemuliaan bagi Allah Tritunggal Maha Kudus bersama Bunda Maria. Dan bulan 5 ini atau bulan Mei ini luar biasa sekali bagaimana kita mengunjungi para umat di lingkungan atau keluarga kita dan bersama-sama berdoa bersama Bunda Maria atau berdevosi bersama Bunda Maria dalam rangka kita memuji dan memuliakan Tuhan untuk selalu mewartakan cinta kasih kepada umat manusia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah Ave Maria atau Salam Maria. Kita sudah memahami bahwa apa yang disampaikan dalam doa Salam Maria yang sudah kita kenal sebagai doa pokok dalam iman Katolik merupakan suatu doa yang berasal dari kitab suci, dan doa ini merupakan sesuatu yang sungguh luar biasa karena doa ini adalah sesuatu doa yang berasal dari kitab suci dan disampaikan oleh malaikat Allah dan diteruskan oleh Elizabeth sebagai bentuk cinta kasih Allah yang menyapa umat manusia dalam proses karya keselamatan Allah yang begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita memahami bagaimana atau siapakah Bunda Maria yang menjadi pokok dari karya keselamatan yang melahirkan juru selamat Yesus Kristus. Dia adalah bait suci Allah, tabernakel Allah
yang begitu luar biasa. Dia dipilih Allah karena Allah berkehendak dan dia menjawab sapaan Allah dengan fiat volutas tua. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, syahadat berbicara singkat sekali mengenai awal hidup Yesus di dunia. Ia menjadi manusia oleh Roh Kudus dari perawan Maria. Syahadat panjang sebetulnya malah berkata menjadi daging, yang dimaksudkan manusia lemah. Arti kata oleh Roh Kudus dari perawan Maria menjadi jelas dari syahadat pendek, dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Yang dimaksudkan sudah jelas, anak yang lahir dari Maria bukan anak biasa, melainkan anak Allah. Dan seperti telah ditetapkan melawan Nestorius, itu tidak berarti bahwa Maria melahirkan seorang anak biasa yang kemudian dimasuki firman Allah. Anak yang lahir dari santa perawan dari semula artinya dari saat dikandungnya sudah anak Allah. Hal itu mau dinyatakan dengan kata-kata dikandung dari atau oleh Roh Kudus. Sama seperti semua kata lain dari syahadat. Juga kata-kata ini hanya mau merumuskan apa yang sebetulnya sudah dikatakan di dalam kitab suci. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar Pro 1 Pontianak, dimanapun berada, kisah kelahiran Yesus diceritakan secara paling lengkap dalam Injil Lukas bab 1 sampai bab 2. Matius bab 1 sampai 2 juga mengisahkan masa kanak-kanak Yesus, tetapi dengan lebih berpusat pada Santo Yusuf. Di sana dibicarakan kebingungan Yusuf ketika menyadari bahwa Maria mengandung. Sementara kelahiran Yesus sendiri tidak diceritakan. Dalam cerita mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah kelahiran Yesus ada perbedaan antara Lukas dan Matius. Lukas menyebut kedatangan para gembala, Lukas bab 2 ayat 8 sampai 20. Penyunatan dan penyerahan Yesus di Kenisa, Lukas bab 2 ayat 21 sampai 40. Dan Yesus yang pada umur 12 tahun tinggal di Kenisa, Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Sedangkan Matius menceritakan kunjungan para sarjana dari timur, Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Pengungsian ke Mesir, Matius bab 2 ayat 13 sampai 15, ayat 19 sampai 23. Dan pembunuhan kanak-kanak di Bethlehem, Matius bab 2 ayat 16 sampai 18. Matius bab 1 dan bab 2 dan Lukas bab 1 dan bab 2 mempunyai ciri-ciri sendiri. Keduanya tidak bermaksud memberikan informasi baru, melainkan menerangkan dalam bentuk cerita misteri Kristus sebagai manusia yang adalah anak Allah. Hal itu sudah kelihatan dari fakta bahwa Matius bab 1 dan bab 2 dan Lukas bab 1 dan bab 2 baru ditulis lebih kemudian. Markus sebagai Injil paling tua tidak mempunyai kisah kanak-kanak Yesus, sedangkan Yohanes mempunyai suatu uraian lebih teoritis mengenai misteri pribadi Yesus pada awal Injilnya. Gereja pada waktu itu tidak hanya bertanya siapa Yesus, melainkan juga dari mana ia datang dan bagaimana semua itu terjadi. Soal itu dijawab oleh Matius dan Lukas masing-masing dengan caranya sendiri. Kendati kedua-duanya mengajarkan yang sama, yakni yang pertama, Maria ibu Yesus adalah seorang perawan. Matius bab 1 ayat 18 ayat 24 sampai 25. Lukas bab 1 ayat 27 ayat 34, bab 2 ayat 4 sampai 7. Yang kedua, Maria menerima kabar dari malaikat mengenai anak yang akan dilahirkannya. Matius bab 1 ayat 20 sampai 21, Lukas bab 1 ayat 28 sampai 30. Yang ketiga, Maria akan mengandung karena Roh Kudus. Matius bab 1 ayat 18, Lukas bab 1 ayat 35. Yang keempat, Yusuf yang adalah keturunan Daud.
Matius bab 1 ayat 16 ayat 20, Lukas bab 1 ayat 27, bab 2 ayat 4. Tidak tahu mengenai hal itu, Matius bab 1 ayat 18 sampai 25, Lukas bab 1 ayat 34. Yang kelima, anaknya akan lahir harus diberi nama Yesus. Matius bab 1 ayat 21, Lukas bab 1 ayat 31, sebab ia penyelamat. Matius bab 1 ayat 21, Lukas bab 2 ayat 11, anak Daud. Matius bab 1 ayat 1, Lukas bab 1 ayat 32. Di samping 5 hal pokok itu juga diceritakan bahwa Yesus lahir di Betlehem. Matius bab 2 ayat 1, Lukas bab 2 ayat 4 sampai 7. Sesudah itu Maria dan Yusuf menetap di Nazaret. Matius bab 2 ayat 22 sampai 23, Lukas bab 2 ayat 39 dan 51. Hal itu terjadi pada zaman Raja Herodes. Matius bab 2 ayat 1 dan Lukas bab 1 ayat 5. Semua peristiwa itu menceritakan kelahiran Yesus yang serba istimewa. Mulai saat ia dikandung oleh perawan Maria, peristiwa sesudah kelahirannya dalam Injil Lukas tidak lain daripada yang lazim terjadi dalam suatu keluarga Yahudi, dengan ciri-ciri tertentu yang menggarisbawahi misteri pribadi Yesus. Sebaliknya, kisah mengenai sarjana dari Matius bab 2 ayat 1 sampai 12, serta pengungsian ke Mesir dan pembunuhan di Betlehem, Matius bab 2 ayat 13 sampai 23, mau memperlihatkan bahwa Yesus itu cahaya para bangsa dan hamba Allah yang harus menderita untuk dan karena bangsanya. Belum tentu semua itu terjadi tepat sebagaimana diceritakan lengkap dengan semua detailnya. Kisah ini ditulis guna menjelaskan bahwa Yesus itu sungguh Allah dan sungguh manusia, anak Allah dan anak Maria. Khususnya kisah Lukas mengenai Maria mengatakan hal itu dengan jelas sekali. 5 hal pokok yang disebut di atas semua memperlihatkan hal itu, terutama cerita mengenai kunjungan malaikat. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan secara lebih seksama: Maria yang mengandung dari Roh Kudus dan Maria yang tetap perawan yang kait mengait. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, warta malaikat kepada Maria dengan singkat Lukas menceritakan peristiwa kelahiran Yesus. Ketika mereka di situ, Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas bab 2 ayat 6 sampai 7. Tekanan ada pada kemiskinannya sebagai anak orang miskin, lihat juga ayat 12 dan 16. Mengenai keagungannya sebagai anak Allah, Lukas bercerita dalam warta malaikat kepada Maria. Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Kisah itu sebetulnya semacam kisah panggilan, serupa dengan warta kepada Zakaria, Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25, yang dirumuskan dengan gaya perjanjian lama. Misalnya warta kepada Hagar, Kejadian 16 ayat 11 sampai 12, ataupun Sarah, Kejadian 17 ayat 19 sampai 20. Juga kepada ibu Simson, Hakim-Hakim bab 13 ayat 3 sampai 5, dan terutama nubuat kepada Raja Ahaz, Yesaya bab 7 ayat 14 sampai 17, juga Hakim-Hakim bab 6 ayat 14 sampai 18, panggilan Gideon. Keluaran bab 3 ayat 10 sampai 12, Musa dan Yeremia bab 1 ayat 4 sampai 12, panggilan Yeremia. Penampakan malaikat juga mirip dengan perjanjian lama, khususnya Daniel 8 ayat 16 sampai 18, bab 9 ayat 20 sampai 23, dan terutama bab 10 ayat 8 sampai 21. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, malaikat masuk lalu terjadilah dialog dengan Maria dalam 2 tahap. Engkau akan mengandung dan melahirkan, dan bagaimana hal itu mungkin terjadi? Dalam jawaban malaikat kepada Maria terungkap seluruh misteri kesatuan Kristus dengan Allah, sebab warta malaikat tidak lain daripada wahyu Allah sendiri. Kata malaikat berarti utusan. Seringkali mereka juga disebut anak-anak Allah atau bahkan ilah.
Mereka diutus dengan aneka ragam tugas sesuai dengan kebutuhan. Sering mereka menyampaikan wahyu Allah karena mereka tampil sebagai utusan Allah. Maka mengenai para malaikat sendiri tidak dikatakan banyak dalam kitab suci dan ternyata sering tidak jelas perbedaan antara malaikat dan Allah sendiri. Kita bisa lihat Kejadian bab 16 ayat 7 sampai 11 dan 13. Begitu juga Kejadian bab 21 ayat 15 sampai 21, bab 22 ayat 11 sampai 12, bab 31 ayat 11 sampai 13, Keluaran bab 3 ayat 2 sampai 6, Hakim-Hakim bab 6 ayat 11 sampai 24, dan banyak teks lain. Dengan demikian kiranya mau dinyatakan bahwa Tuhan memang berbicara kepada manusia, tetapi dari pihak lain manusia tidak dapat melihat Allah secara langsung. Kadang-kadang Tuhan menyapa manusia secara langsung. Lihat Kejadian bab 15, di lain tempat hanya disebut malaikatnya. 1 Raja-Raja bab 19. Dalam Keluaran bab 14 ayat 19, malaikat Tuhan tampaknya sama dengan tiang awan yang tidak berbeda dengan Tuhan sendiri. Bab 13 ayat 21. Tetapi dalam Keluaran bab 33 ayat 2 sampai 3, Tuhan bersabda, "Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, sebab aku sendiri tidak akan berjalan di tengah-tengahmu." Malaikat tidak pernah bekerja sendiri, tetapi selalu sebagai utusan Allah untuk menyampaikan sabda dan rahmat dan perlindungan Allah. Dalam warta pertama yang menyatakan bahwa Maria akan menjadi ibu juga dijelaskan bagaimana anaknya nanti. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus disebut besar karena ia akan menjadi Mesias yang dinanti-nantikan. Malaikat menyampaikan kepada Maria bahwa apa yang dijanjikan kepada Daud, 2 Samuel bab 7 ayat 13 sampai 16, kemudian Yesaya bab 9 ayat 6, sekarang akan menjadi kenyataan. Maka anak Allah juga masih harus diartikan sesuai dengan 2 Samuel bab 7 ayat 14 sebagai anak emas Allah yang dikasihi dan dirahmati. Reaksi Maria atas sabda malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami, jawab malaikat. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Maria bertanya bagaimana hal itu mungkin terjadi. Ini mustahil. Malaikat menjawab, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 37. Ini akan terjadi oleh kuasa Allah. Kuasa Allah akan menaungi engkau. Dengan perkataan lain, Roh Kudus akan turun atasmu. Roh Kudus sama dengan kuasa Allah, seperti dikatakan dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8, sebab anak ini akan lahir karena kuasa Allah, maka ia juga akan menjadi kudus sebagai sifat Allah yang khas. Lihat Hosea bab 11 ayat 9, Yesaya bab 55 ayat 5. Oleh karenanya, kata anak Allah tidak hanya berarti Mesias, melainkan juga dia yang boleh mengambil bagian dalam kekudusan Allah sendiri. Markus bab 1 ayat 24 sama dengan Lukas bab 4 ayat 34, Yohanes bab 6 ayat 69, dan Kisah Para Rasul bab 3 ayat 14, Wahyu bab 3 ayat 7. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Maria perawan. Maria mengajukan keberatan karena ia belum bersuami. Malaikat menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu. Ini tidak berarti bahwa Roh Kudus akan menjadi suami Maria, tetapi bahwa kelahiran Yesus akan menjadi karya Allah. Lalu bagaimana dengan Maria yang tidak bersuami? Menurut syahadat, Yesus dilahirkan oleh perawan Maria. Dasar pernyataan ini adalah kisah Lukas tersebut di atas. Sedangkan penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam Matius bab 1 ayat 18 sampai 25. Tulisan Perjanjian Baru yang lain tidak pernah berbicara mengenai hal itu. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 1 ayat 3 sampai 4, memang ditegaskan bahwa Yesus diperanakkan dari keturunan Daud, walaupun itu menurut daging. Sedang sebutan anak Allah juga dihubungkan dengan Roh kekudusan. Tetapi yang terakhir itu terang menyangkut kebangkitannya dari antara orang mati. Rupa-rupanya dalam gereja perdana berkembanglah
kesadaran bahwa apa yang dinyatakan dalam kebangkitan sudah ada sejak kelahiran. Semua itu mengungkapkan iman gereja akan kekasan Yesus dalam hubungannya dengan Allah. Mungkin juga kisah mengenai kelahiran dari seorang perawan mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Dalam hal ini tidak jelas apakah keperawanan Maria hanya dimaksudkan untuk mengungkapkan keluhuran Yesus sebagai anak Allah atau sungguh mau dinyatakan sebagai fakta historis. Ternyata Lukas bab 2 ayat 48 dan Matius bab 13 ayat 55 berbicara mengenai Yusuf sebagai ayah Yesus. Lukas bab 2 ayat 41 ayat 43, Yohanes bab 6 ayat 42, juga bab 3 ayat 23 dan Matius bab 1 ayat 16. Namun keperawanan Maria seharusnya diartikan secara teologis. Di sini jelas bahwa Yusuf tidak dapat menjadi ayah Yesus karena hanya Allah lah ayah Yesus. Kata ayah tidak dapat dipakai dengan arti yang sama untuk Yusuf dan untuk Allah. Kalau Yusuf dikatakan ayah Yesus itu mempunyai arti manusiawi melulu. Sebaliknya, dengan menyatakan Allah sebagai Bapa Yesus diungkapkan misteri kepribadian Yesus. Keperawanan Maria, baik dalam arti historis maupun teologis, menyatakan bahwa Yesus bukan manusia biasa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, pada paruh kedua kita akan lebih mendalami tentang makna Ave Maria. Untuk itu, mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.